Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pembelajaran kita hari ini melanjut dari pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Maka pada hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pertama itu ada kata dan frasa verba serta nomina. Kata itu adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas dan dia memiliki arti. Sedangkan frasa itu merupakan unsur yang lebih luas, yaitu dia kelompok kata non-predikatif hanya menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi itu adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Kita lanjutkan pembahasannya. Menurut KBBI, kata itu adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal, misalnya batu, rumah, datang. Itu kan katanya dia bisa berdiri sendiri, tidak perlu kamu tambahin imbuhan apapun. Ketika orang mengatakan batu, kamu kan sudah tahu batu itu apa. Misalnya orang mengatakan rumah, kamu tahu kan rumah itu apa, nggak perlu lagi kamu katakan rumahnya si saya akan pulang ke, misalnya orang kamu mengatakan saya akan pulang ke rumah, nggak perlu lagi kamu katakan, kamu jelaskan rumah itu seperti apa bentuknya, karena kamu kan udah tahu rumah itu apa dan orang itu udah tahu apa maksudnya. Kemudian kalau dia menjadi gabungan morfem, dia misalnya menjadi pejuang, Pancasila, dan Maha Kuasa. Jadi kalau maksud gabungan morfem ini dia gabungan dari dua kata atau lebih. Kata dasarnya kan ini juang. Ketika ditambahin imbuhan pe menjadi pejuang. Kemudian, sedangkan frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Maksudnya non-predikatif ini dia tidak menduduki posisi predikat. Predikat itu ialah apa yang dilakukan oleh subjek ataupun apa yang dibicarakannya. Jadi kalau dia di sini, frasa itu kan gabungan dua kata atau lebih nih. Misalnya nih kata gunung tinggi. Kemudian dia disebut frasa karena merupakan konstruksi non-predikatif. Jadi ini dia tidak ada nih, kata gunung tinggi ini dia tidak ada di posisi predikat. Karena dia ini bisa menjadi keterangan. Nah, kemudian frasa itu bukan merupakan kalimat, karena dia tidak memiliki unsur-unsur kalimat. Frasa itu bukan kalimat ya, nah, tapi gabungan dua kata. Dia hanya terdiri dari dua kata, maka dia bukan dikatakan kalimat. Kalau kalimat itu kan terdiri dari beberapa kata. Kemudian frasa itu juga tidak menunjukkan subjek, predikat, atau objek. Jadi frasa itu bukan subjek itu orangnya, kemudian predikat itu apa yang dibicarakan, atau objek itu apa yang dilihat. Dia tidak menduduki posisi itu. Namun frasa dapat menjadi penyusun kalimat yang menduduki unsur tertentu, misalnya sebagai pelengkap. Posisinya dia itu biasanya sebagai pelengkap. Kemudian, selanjutnya itu ada frasa nomina yang merupakan frasa yang terbentuk dari dua atau lebih kata, yang unsur intinya adalah kata benda. Oleh karena itu, frasa ini biasanya menduduki unsur subjek atau objek. Jadi, frasa nomina ini biasa dia menduduki unsur subjek dan juga objek. Ini contohnya ini, pertama itu adik membeli bola kaki. Ini frasa nominanya ini sebagai unsur objek ya, nah di sini bola kaki ini dia masuk ke dalam frasa nomina. Karena dia kan gabungan dua kata nih. Katanya kan nomina itu kan kata benda. Frasanya ini nominanya ini kan bola. Diikuti dengan kaki dia menjadi, tadinya kata bendanya itu kan bola. Ketika ditambahkan dengan
kata kaki dia menjadi bola kaki, maka dia menjadi prasa. Prasa itu kan gabungan dua kata nih. Dia tidak menduduki unsur predikat nih. Ini dia jadi bola kaki. Kemudian selanjutnya ada rambut keriting paman dipotong. Di sini prasanya itu sebagai subjek karena dia terletak pada awal kalimatnya. Maka dia jadi subjeknya. Ini dia. Subjeknya itu adalah rambutnya. Nah, keriting paman ini dia masuk ke dalam apa prasanya. Selanjutnya yang ketiga itu ada gunung betung meletus. Ini dia sebagai subjek prasa nominanya. Nah, gunung betung meletus. Jadi kata gunung ini dialah itu kata bendanya. Kemudian betung ini dia prasanya. Maka dia menjadi gunung betung. Oke, selanjutnya prasa nominal itu merupakan prasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih, tadi kan sudah dijelaskan. Pas selanjutnya ini kita masuk ke prasa verbal, itu merupakan prasa yang dibentuk dari sekumpulan kata yang memiliki unsur inti pembentukan berupa kata kerja. Prasa verbal berfungsi menduduki unsur gramatikal sebagai predikat atau adverb ataupun kata keterangan. Contoh, aku turut berbahagia atas pernikahanmu. Jadi di sini kata kerjanya yang mana? Prasa verbalnya. Nah, verba itu kan ini nak apa? Tadi kata verba itu kan kata kerjanya. Jadi kata kerjanya apa? Berbahagia. Prasanya mana? Prasanya itu adalah kata turut. Jadi dia menjadi turut berbahagia. Inilah dia prasa verbanya. Kemudian yang kedua itu gerbang sekolah akan segera ditutup. Jadi verbalnya itu kerjanya mana? Tindakannya. Ini dia ditutup, inilah dia masuk ke dalam verbanya. Prasanya akan segera, inilah dia kata prasanya. Inilah dia kata prasanya, maka prasa verbalnya itu adalah akan segera ditutup. Kemudian yang ketiga, buku latihan belum dikembalikan oleh guru. Di sini verbalnya atau kata kerjanya itu adalah dikembalikan. Prasanya belum, maka kalau dia menjadi prasa verbal, maka dia akan menjadi belum dikembalikan. Selanjutnya, kita masuk selanjutnya itu ada afiksasi. Jadi afiksasi itu adalah proses pengimbuhan. Misal imbuhan itu ada banyak, dia ada men, ber, di, ker, dan kean. Juga ada imbuhan pe, dan kan. Sebenarnya ada banyak imbuhan, nanti di kesempatan berikutnya kita bahas afiksasi secara lebih mendalam. Jadi untuk hari ini kita bahasnya secara singkat saja. Kita bahas yang pertama ini, kata kerjanya itu kan ada, kata dasarnya itu ada sebut. Kemudian kalau dia menjadi verba, kita tambahin imbuhan de. Verba itu apa tadi? Verba itu kata kerja. Kalau kita tambahin imbuhan di, kata sebut tadi kan kata dasarnya sebut. Ditambah sebut menjadi disebut. Maka dia menjadi verbanya disebut. Itu afiksasinya, proses pengimbuhannya. Kemudian kalau dia menggunakan imbuhan di awal dan di akhir, misalnya kata dasarnya itu ada mampu. Kita gunakan imbuhan ke dan juga imbuhan an, kita letakkan huruf ke itu di awal, sebelum itu, setelah itu, dan setelah kata mampu kita letakkan an, maka dia menjadi kemampuan. Itu ya. Selanjutnya kalau kata dasarnya getar, kita tambahkan imbuhan an di akhir, maka dia menjadi getaran. Oke, nanti kita bahas secara lebih mendalam di kesempatan berikutnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada kalimat definisi. Ini kalimat definisi ini biasanya berkaitan dengan istilah teknis, yaitu istilah yang hanya digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Sebagai contoh, kata mamalia itu kan istilah dalam bidang biologi. Kemudian ada juga kata inflasi. Dia biasanya itu kan digunakan di dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, ini dia masuk ke dalam kalimat definisi. Dia kan istilah-istilah tertentu untuk mendefinisikan suatu keadaan tertentu. Contoh kalimat definisi yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi ini kita bahas tentang teks laporan hasil observasi Taman Nasional Baluran. Ini contoh kalimat definisinya.
Bidoro, bukol, limbah, dan tilang merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi dalam kondisi yang sangat kering, masih kelihatan hijau, walaupun tumbuhan lainnya sudah layu dan mengering. Jadi kalimat definisinya yang mana, nak? Dia dikatakan definisi ketika dia menggunakan kata merupakan. Karena ada kata merupakan inilah dia maka dikatakan kalimat definisi. Oke, selanjutnya ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Sifat-sifat itu antara lain berupa ukuran. Ukuran misalnya ada besar, kecil, tinggi, dan rendah. Kemudian selanjutnya ada warna, ada merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rasa, manis, pahit, gentir, atau sifat-sifat fisik lainnya. Contoh kalimat deskripsinya, di antara jenis tumbuhan di sini terdapat tumbuhan asli yang khas dan menarik. Itu dia contoh kalimat deskripsi itu kita menjelaskan secara lebih mendalam. Ini kita bahas kalimat simplek. Kalimat simplek itu disebut sebagai kalimat tunggal, yaitu kalimat yang dibentuk hanya oleh satu klausa. Klausa itu ialah bagian kalimat yang hanya mengandung subjek dan predikat. Itu dia klausa. Contohnya, tumbuhan di Taman Nasional ini sebanyak 444 jenis. Jadi di sini subjeknya mana, nah? Subjeknya itu adalah tumbuhan, kemudian predikatnya apa? Di Taman Nasional ini sebanyak 444 jenis. Ini dia subjeknya, predikatnya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke dalam kalimat simplek. Ya, kalimat simplek itu hanya terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama. Biasanya kalimat simplek ini hanya memiliki pola subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat kompleks itu kan ada dua struktur kalimat yang biasanya dihubungkan dengan konjungsi. Tetapi terkadang struktur tersebut hanya dihubungkan dengan tanda koma, bahkan tidak ditunjukkan oleh tanda baca atau konjungsi apapun. Coba nanti perhatikan perbedaan kalimat kompleks dan kalimat simpleknya. Nanti dibaca, jadi ini Ibu jelaskan. Dari kalimat satu ini dan kalimat dua ini merupakan contoh kalimat simplek karena hanya memiliki satu verba utama, yaitu kata ini tomat dan terong tergolong. Ini dia masuk ke dalam kalimat simplek karena dia hanya punya satu verba atau kata kerja. Sedangkan di kalimat yang kedua itu yang ada di kebun itu, ini dia verbanya. Yang ada di kebun itu dia kalimat kedua itu masuk ke dalam kalimat simplek. Kemudian sedangkan di kalimat 3 dan 4 itu merupakan kalimat kompleks karena pada kalimat tersebut terdapat dua struktur kalimat yang dihubungkan dengan konjungsi. Pada kalimat pertama itu kan, verba utamanya adalah mendapat nih, kamu akan mendapat. Dan yang selanjutnya dia di sini dikatakan nilai yang baik apabila belajar dengan giat. Di sini kan dia udah ada dua verba utamanya. Mendapat itu kan tindakan, belajar itu juga kan tindakannya. Nah, kemudian dia disisipi juga dengan konjungsi, kata penghubung apabila. Jadi kalimat kompleks itu dia mempunyai lebih dari dua struktur. Nah, di sini kan strukturnya udah lebih dari dua. Kata kerjanya ada dua nih, ada kata kerja mendapat, ada kata kerja belajar, dan juga diselipkan konjungsi. Maka dia menjadi kalimat kompleks. Ini perhatikan teks ini, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti kamu bacakan teks rumah gadang ini. Tugas kamu dari teks rumah gadang ini, kamu cari 5 contoh kata kerja, kata benda, kemudian 2 kalimat definisi, 2 kalimat deskripsi, kemudian 2 kalimat kompleks, dan 2 kalimat simplek. Itu tugas untuk materi hari ini. Selanjutnya, tugas tambahannya, jika kamu perhatikan selanjutnya, kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks di atas ini. Pas sampai D ini juga kamu kerjakan.
Nanti kamu bisa kirimkan tugas ini melalui WhatsApp Ibu. Jika ada yang kurang dimengerti, kamu bisa menanyakannya melalui WhatsApp. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.